dalu, momongan udah pada pulang ya. Ini pernah aku bikin VT ya. Ini mah aku ya caranya iki apa ya? Kasih paham ke orang-orang yang termakan ijazah palsunya Bambang Tri. Tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Presiden Jokowi ya. Ini aku mau kasih paham dengan caraku. Semoga kalian itu ya cepat sadar, cepat apa ya, cepat memahami apa yang aku sampaikan hampir mirip dengan kasus ijazah palsu ya. Ini buku terakhirku ya, buku kontrol, karena aku dirawat di rumah sakit jiwa itu tidak ada sertifikat, tidak ada bukti apapun yang hanya aku bisa buktikan yang tertulis tuh hanya ini ya. Ini dulu aku minta SKTM dari kelurahan, iya, terus dikasih rujukan ke rumah sakit Islam Sultan Agung ya. Habis itu dari rumah sakit Islam Sultan Agung disuruh ke rumah sakit jiwa Amino Gondo Utomo ya. Ini buku satu-satunya kontrol ya. Waktu itu kan 2009 ke 2010 itu kalau nggak salah. Sudah pernah dirawat karena mungkin kecapean atau apa kambuh ya. Waktu itu kan ya habis sama ngomong Windy mungkin kecapean, jengkel juga ya. Windy waktu itu ya masih di bawah 1 tahun. Nah ini nih kontrol terakhir ini ya. Dulu kan kalau mau kontrol itu harus ngurus lagi ya, dari kelurahan ke rumah sakit Islam Sultan Agung. Terus nah ini buku kontrolku terakhir itu 2011 itu. Nih obat resepnya apa kurang tahu ya. Nah anggap saja, bukannya untuk pamer pernah dirawat rumah sakit jiwa, enggak ya, anggap saja ini ijazah ya. Posisi saya sebagai Pak Jokowi ya. Ini saya Pak Jokowi, ini ijazah saya ya. Terus yang tahu saya punya buku ini hanya saya sama adik saya nomor 2 ya. Anggap saja adikku yang nomor 2 ini KPK ya. KPU ding, KPK. KPU itu kan ya untuk tempat menyimpan ijazah Pak Jokowi ya, karena data-data pribadi itu kan disimpan di KPU ya. Sekali lagi, posisi saya sebagai Pak Jokowi dan ini ijazah saya. Adik saya yang kedua itu KPU ya. Yang tahu saya punya ini hanya saya sama adik saya ya. Nanti aku minta keterangan dari anakku atau orang-orang yang pernah tahu kalau saya pernah dirawat di RSJ ya. Kalau di TikTokku saya potong-potong, karena nanti kalau mau mengikuti selanjutnya buka ke profil lanjutnya ya. Terkadang TikTok dulu saya upload baru YouTube telat ya. Kalau tidak YouTube telat, YouTube tuh dulu, TikTok telat ya. Ini sekali lagi, posisi saya Pak Jokowi ya, ibaratnya seperti. Dan ini ijazah saya ya.
adik kedua saya KPU, ya, orang yang mengerti ini, ya, anggap jasa ini jasa, ya. Nanti aku tanya orang-orang di sekitar saya yang pernah tahu kalau saya pernah dirawat di RSC. Terkadang tuh keluargaku tuh apa ya, bukannya malu, mungkin agak aneh kalau saya tanya tentang saya pernah dirawat RSC itu, ya mungkin membuka luka lama ya, tapi demi untuk apa, kasih paham kepada kalian yang termakan apa, isu ijazah palsu, ya semoga sadar lah, ya. Kalian pun kalau mungkin yang melihat atau menikmati video saya yang mungkin di luar daerah atau di luar pulau, serasa tidak percaya dari segi viti-vitiku, mungkin omonganku, kalau saya pernah dirawat di RSC, aku pastikan itu ada orang yang berpikir seperti itu, ya. Ini realita, bukan settingan, ya. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Kalau tidak lulus SD, SMP, SMA, pola pikirnya tidak seperti itu, nada bicaranya pun tidak seperti itu, ya. Beda orang yang mampu bangku sekolah dan tidak, ya. Ya, saya yakin di antara kalian yang melihat viti-viti saya pasti ada yang nggak percaya kalau saya pernah dirawat di RSC, ya. Oke, kita ikuti anakku ya. Nanti kalau mau diambil gambarnya, yuk tak ambil, kalau enggak ya mungkin lewat wajahku saja. Oke, jadi aku udah bilang Mama mau bertanya satu, mau diambil videonya apa tidak. Anakku jawab tidak. Ya udah, ini kemauan anakku. Sekarang aku mau tanya, nanti jawab sing kenceng ya. Mama pernah dirawat di RSC, ya atau tidak? Yes. Ini seru. Yes. Ya. Wes gitu weh, terima kasih. Waktu itu anak saya ya masih kecil ya. Umur berapa? 3 ya, Mbak? 3 atau 4 ya? Berarti nggak inget. Nah waktu itu anak itu masih kecil ya, kadang aku ngorek informasi sama anakku ya, kalau enggak, kalau lagi bercanda ya sama adikku yang kedua itu. Kalau yang pertama itu agak susah, ntar nih tak ke rumahnya, mau nggak diajak, ya tak tanyain seperti itu. Sekarang mau giliran kanjeng mamiku, nggak tahu responnya gimana ya. Jawabannya pernah ya. Saya kita tanya, nek kayak namanya gembrot ra paham. Katanya mamaku ya, muga-muga gelem menjawab. Mak tak tekon siji, Mak. Mak. Aku ki tau dirawat ning RSC apa ora? Tahu po ora? Tahu. Tahu. Lah kowe kok paham? Paham to. Lah kowe ora ning kene kok. Lah entutmu surane kene aku ning kene to yo, aku cilikanku to yo. Kok cilikanmu wong tahun 2010 kok iso Cilikanku kok sembuh kowe. Ora, isa ning kene Ora, paling. aku sing kene aku Nang omah kae to separe. Lha kuwi nikahmu tahun pira? 2011. Ya berarti warkawan wis slamet to paling. Kan to ya, aku manggon kene to yo. Oh, kowe ngerti to? Tak kira ora ngerti. Wis ngono wae. Ya sanggep ae ini kesaksian ya, Nak. Ngeten apa edan dhewe. Ngeten dhewe apa edan dhewe. Nek Ngeten dhewe apa edan dhewe. lah menurutmu piye? Lah nek ngedan otomatis aku marang rumah sakit jiwa dhewe kon nganu to, wong kuwi yang tadi terkait anak adikku no. Maksudmu pok ono wong jenenge ngedan ora mikiri anake masa depane piye. Mas, nek aku ngedan mending ngedan lanangan sing sogeh ngono kae to, ora balik minggat ke omah. Maksudmu wih, krungu ra makku nesu to, golek tombo, golek sembarang. Malah membuka luka lama. Sudah. Dewi wong apa nganu? Dewi wong paling. Dan larangan kok.
Kuwi lho sing sapa ngene lho. Sing iso ngeramal-ngeramal lho sapa kae lali aku jenenge kae. Kowe yo paham kae yo mbek wong kowe kae. Paham to yo wong aku ketemu mbek wong berapa diramal kok. Telek ya nak. Aku diramal kae ngono kowe tok dudu wong cedek-cedek. Paling digawe wong kae to. Ini kesaksiannya malah panjang kali lebar to wis iku. Sopo ya berarti lali jenenge? Rosid. Era Rosid Koplak. Ya, tadi video di awal ternyata aku dapat kejutan. Yang kupikir apa mamanya Hana tidak tahu peristiwa aku pernah dirawat di RRC, ternyata tahu ya. Ya, begitu juga ya. Kalau Pak Jokowi di sekolah ini pasti ada saksi-saksi yang melihat, meski tidak pernah melihat ijazah aslinya, ya. Oke lah, kalau kita mungkin dalam sekolahan ya atau satu kelas, kita ngegeng lah istilahnya zaman muda saya dulu atau sekarang tuh circle kalau anak-anak sekarang bilang itu meski dekat ya, misalnya kita circlean atau gengnya ada 5 orang, ini nih belum tentu pernah melihat ijazah asli temennya ya, aku pastikan itu ya. Ya aneh kalau kakek Egy Sujana bilang saksi tidak melihat ijazah asli. Coba deh untuk kakek Egy Sujana kumpulkan 5 kelas kalian ya. Tanya semua apa pernah melihat ijazah asli Anda. Saya pastikan pasti ada yang bilang tidak ya. Ya. Kemarin kan ya, aku pernah bilang nanti minta keterangan sama adikku. Ini karena situasi tidak lagi memungkinkan. Adikku yang pertama lagi konflik rumah tangga ya, jadi mohon maaf tak pending dulu, mungkin ya kapan-kapan lah. Yang kedua wajahnya agak tegang, mungkin lagi problem sama pekerjaan, jadi ya angkat tangan juga, maaf. Nah, kalau aku tanya kesaksian tentang peristiwa masa laluku itu, pasti reaksi Kanjeng Mamku bla 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 langsung panjang kali lebar. Saya nggak suka itu. Beda cerita kalau sama adikku yang kedua ya. Kalau yang pertama itu agak susah. Lah apa? Kalau yang kedua ya itu hina-hinaan tuh setiap hari. Oh ya Des, ya kowe tahu edan ya dadi ora eling. Wis itu tuh hal biasa kalau sama adikku yang kedua itu chemistry-nya dapat, pola pikirnya pun masuk. Jadi enak kalau diajak lagi bercanda ya bercanda, lagi hina menghina ya oke, lagi serius ya serius itu. Kalau sama adik ya. Nah, sekali lagi ya, buat kalian yang percaya sama ijazah asli ijazah Pak Jokowi itu palsu, sekarang saya kasih challenge. Coba deh, mungkin Anda tamatan SMP ya, SMP terus Anda masuk kuliah tanpa SMA, bisa enggak? Pasti itu ada step-stepnya, tahap-tahapannya ya. Contoh lagi, dalam melamar ART pun ya, pasti ditanya dulu ijazahnya apa, lulusannya apa ya, meski terkadang hanya sistem kepercayaan, pasti di awal ditanya. Contoh mau melamar jadi ART, lulusan apa mbak, itu pasti ditanya ya.
sekelas ART aja ditanya lulusannya apa, ijazahnya apa, meski tidak dibutuhkan ya. Pasti ditanya saat itu dulu. Terus lagi, oh iya, bagi kalian atau saudara atau kerabat atau mungkin orang tuanya yang bekerja di pemerintahan, coba tanya, bisa nggak masuk ASN pakai ijazah palsu ya. Beda satu huruf aja susahnya minta ampun. Saya pernah mengalami adik saya yang kedua mendaftar jadi ASN 3 kali. Itu ada yang tulisan ARI ya, ARI, atau ada lagi yang tulisannya ARIE. Itu tidak bisa masuk, harus dibenahi semua. Ya. Apalagi sekelas Pak Jokowi yang pernah menjabat wali kota, gubernur, presiden, ya, memakai ijazah palsu. Ya mungkin kata-kataku ini lagi agak kasar ya. Waktu pembagian otak kalian di mana? Itu pertanyaan saya. Oke. Kiranya mungkin sudah. Ya mungkin untuk kalian yang termakan ijazah palsu, percaya dengan ijazah palsunya Pak Jokowi, mulailah berpikir seperti video-videoku di awal tadi ya. Ya, artikan sendiri, berpikir dengan jernih. Oke.